Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Pak Sinatra. Pak Sinatra, kalau berbicara tadi soal ada orang yang ingin memprovokasi memanas-manasi kembali hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Dari sudut pandang Anda yang berada di Malaysia sendiri apakah ada mungkin dugaan seperti itu atau siapa sebetulnya ingin memanas-manasi kembali hubungan? Sebenarnya kalau aktor sendiri saya belum tahu apakah benar aktornya dari sini ya. Sekali lagi kita masih menunggu penyelidikan PDRM polisi di Malaysia sini. Tapi kalau untuk masalah siapa yang bisa terprovokasi itu sebenarnya banyak banget di Indonesia itu. Nggak cuma dari level akar rumput, tapi juga kumpulan-kumpulan, grup, dan juga politisi. Jadi memang sebelum ini, di tahun-tahun sebelumnya ketika masalah Indonesia dan Malaysia itu panas, jadi grup-grup dan individu-individu itu sebenarnya bisa mengeksploitasi isu-isu ini untuk meningkatkan profil sendiri karena akan ada niat politik atau finansial masing-masing ya gitu. Jadi kalau masalah provokatornya siapa, untuk saat ini menurut saya karena udah masuk ke sosial media dan udah banyak yang komentar-komentar juga di sosial media. Jadi yang prioritas untuk sekarang adalah untuk tidak memanasi lagi isu ini. Selama kita masih menunggu siapakah aktor di belakang ini. Baik, saya ingin ke Prof. Hikmahanto. Tadi disebutkan ini sudah ramai di media sosial, warganet Indonesia dan warganet Malaysia sudah saling perang tagar. Apa yang kemudian bisa terjadi jika hal ini tidak ditindaklanjuti oleh kedua pemerintah? Katakan tidak ditangkap begitu orangnya, tidak tertangkap, tidak ketahuan begitu. Ya, yang pertama yang saya himbau kepada masyarakat gitu ya, bahwa memang ini pelecehan. Saya bisa mengerti dan kita semua tersinggung. Tetapi tolong diingat bahwa ini bukan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia atau agen-agennya. Tidak seperti sekali lagi Kedutaan Besar Jerman itu jelas itu. Agen intelijen yang ada di Kedutaan Besar Jerman masuk ke markas FPI. Itu yang kalau mau diramekan. Ya, saya nggak masalah sama FPI-nya, tapi cara Kedutaan Besar Jerman itu yang melakukan, itu yang dimasalahkan. Satu. Yang kedua, kita jangan sampai salah kaprah juga. Saya seperti tadi Pak Sinatra sampaikan, sudah tepat. Kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang di Malaysia untuk mencari tahu siapa orangnya. Ya, kalau di Indonesia sering kali kok ada orang-orang yang melecehkan misalnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, melecehkan simbol negara. Nanti kalau sudah ditangkap sama Polri, ternyata ya bukan siapa-siapa, iseng aja untuk supaya pansos mungkin, supaya dapat subscribe yang banyak dan lain sebagainya. Nanti kalau mulai ditahan dan lain sebagainya, baru nangis-nangis dan lain sebagainya. Jadi jangan dulu kita langsung mengambil suatu kesimpulan bahwa berdasarkan teori konspirasi ini dan itu. Jangan. Biar mekanisme hukum itu bekerja dan mencari tahu siapa pelakunya. Nah, nanti kalau sudah diketahui, baru di situ kita harus cari motifnya apa, ya. Kalau misalnya di sosial media ini kan untuk mendapatkan subscribe itu kan bisa dilakukan macam-macam, ya. Nggak usah di Malaysia, di Indonesia juga dilakukan kok. Baik. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya dari otoritas di Malaysia, tapi saya yakin pasti punya kemampuan, kalau misalnya mereka sulit dalam mengungkap ini, boleh nanti bekerja sama Polri kita itu. Ada Direktorat Cyber di kepolisian yang bisa langsung cepat mengidentifikasi, mengungkap dari mana, di mana, siapa pelakunya. Baik. Itu. Jadi kita semua harus bersabar menanti. Yang pasti adalah pemerintah Malaysia tidak melakukan pembiaran. Itu saja. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Sinatra lagi. Pak Sinatra, bagaimana respon publik di Malaysia sendiri soal viralnya pelecehan terhadap lagu Indonesia Raya ini? Secara keseluruhan seperti apa masyarakatnya, baik itu masyarakat Malaysia ataupun juga masyarakat Indonesia? Kalau yang saya lihat sejauh ini ya, tidak ada respon sama sekali karena memang isu ini tidak menyebar di sini. Bahkan saya baru ketemu teman-teman saya orang Indonesia kemarin ya, baru makan-makan kemarin, nggak ada yang tahu isu ini sebenarnya. Saya pun sebenarnya udah lihat di Twitter beberapa hari lalu, tapi saya baru meledak lagi itu pagi ini. Jadi sebenarnya memang situasinya sama dengan isu-isu sebelumnya tahun 2009-2010 gitu, ketika kita memanas. Isu-isu itu cuma panas di Indonesia, sedangkan di Malaysia itu tidak ada jejaknya. Baik,
Kita akan terima kasih Pak Sinantra, terima kasih Prof. Hikmahanto. Kita akan tunggu nanti proses hukum yang berjalan di Malaysia, apakah memang benar-benar ditegakkan atau tidak. Kita akan tunggu ke depannya seperti apa. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang pada hari ini.